Salasa, Brukbrak, TPRI, Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah patutang deui sareng sini teuring sapara kanca. Di lingkung seni SMP Pasundan hiji Bandung dina acara nu maneuh nyaeta Brukbrak Wilujeng Nyakseni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, butuh kejujuran, teu bisa samperangan, gumantung kepentingan, Brukbrak dina dialog, asangkan mendobrak masalahna, jejerna silih asah asih asuh, asangkan mendobrak masalahna, rakyat jeung pemerintah. Brukbrak Kang Yudi. Naon cenah Kang Yudi, tema dinten ayeuna teh narkoba gitu lah. Narkoba pelalaur atunya. Au. Urang regepkeun we nya Kang Yudi. Perangi gitu. Kurang perangi lah nya. Hartina transparansi. Cirina demokrasi. Sajalan reformasi burung tetep ngahiji ku jalan Brukbrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha darama? Alhamdulillah Pak. Aduh pamirsa TVRI Jawa Barat di mana bae kumaha darama mugia wae dina ginanjar kaulijengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Sapertos biasa Brukbrak tetos dibuka ku reng-rengan di LS Pasuan JAS SMP Pasundan hiji Bandung, pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI salaku Kepala Sekolah SMP hiji Pasundan Bandung. Atuh manco teras Pak, atuh mah kali-kali mah atuh KTVRI nya. Pak Kanci nyandak peuyeum mah nyandak. Da peuyeum puan mah di studio seueur. Janten peuyeum na we nu dicandaknya apanya. Aduh, ieu nya PPKM masih keneh. Covid masih keneh. Tapi eta narkoba masih keneh aya. Aduh, sugan teh sararaumnya. Apek teh masih keneh. Sapertos muhun, sapertos biasa. Aya sisiniran heula. Rinci-krincang. Rinci-krincang deui wae. Kang Akbar nuju di kandang domba. Domba Garut. Iya mah ka Garut, nya ka Bandung, nya ka mana we nya. Sidik pisan. Jabar perang ngalawan narkoba. Urang teh kudu perang salian ti perang Covid, urang oge kedah ngalawan eta namina narkoba. Sanes narik nit Bapak. Ya, disensor. Bisi abi engke wana pabudi ieu Ivita lengser kitu nya. Mohon sapertos biasa, orang baris sauran heula nya ieu teh nya para narasumber anu mantap surantap teh nya. Anu munggaran antara nu kahiji ieu teh salaku Kabak Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar. Waduh, tegep.
pokoknya mah kedah sayanya lagu di haturan anu dipihormat AKBP Dr. Andes MGS Mulyadi Esa MH. Sampurasun Bapak, mangga di aturan tinggi. AKBP kuda teges, kuda tegep pohonnya salajengna aya guru besar sosiologi pendidikan anu kusim kuring dipihormat Profesor Dr. Eli Malihah MSI. Mangga Ibu Rampes. Salajengna pamirsa sim kuring ya tadi buruk-burak ayeuna kegeduan praktisi hukum. Nya aya masalah Di hukum. nya ka praktisina atuh minta bantosan nya. Mangga langsung wae anu dipihormat Bapak Didik Sumaryanto SH MH. Rampes. Tos lengkapnya. Ayeuna sim kuring bade cari kelanya sakedapnya. Spesial musik nanti. Spesial. Sip. Sip. Si pas mundur. Hop. Spesial atunya. Hatur nuhun Bapak sareng Ibu tos sumping di dadangat ayeuna kitunya tang tosna ieu teh urang baris nyandak jejerna teh jabar perang melawan narkoba. Satacan ka Bapak sareng Ibu pamirsa tang tosna bruk-brak di mana bae urang sakseni tayangan ieu heula. BNN Jawa Barat dan BNN Kabupaten Bandung Barat berhasil memusnahkan 284 kg narkotika jenis ganja. Pemusnahan tersebut dalam memberantas peredaran narkoba di Jawa Barat. Kasus penangkapan narkotika di bulan September 2021 kemarin dengan membawa 64 ganja yang merupakan kasus terbesar kedua setelah penangkapan pertama pada 3 bulan lalu dengan tangkapan 230 gram ganja. Dengan penangkapan kasus narkoba tersebut, setidaknya menyelamatkan sekitar 310.000 orang warga Kabupaten Bandung Barat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lantas, bagaimana upaya memerangi narkoba di Jawa Barat? Berikut kita simak pembahasannya dalam obrolan khas Sunda, Bruk-brak TVRI Jawa Barat. Pemirsa di mana bae tang tosa tadi orang tos nyakseni sasarengan tayangan anu mata muringkak pisan ya Kang Cace tehnya eta di hutan meureunnya eta tehnya pek teh sugan teh melak tatangkaran pek teh aya ganja nya tapi kumaha ieu Pak. Baik, perlu saya jelaskan Kang Iko. Tadi yang ditayangkan di TV itu adalah pengungkapan kasus ganja yang dilaksanakan oleh Polres Cimahi beberapa waktu yang lalu dengan lokasi dari seputaran Lembang sampai dengan melingkar sampai ke arah Cimenyan ya sampai dengan atasnya Ujung Berung ya ke atas. Jadi ini lokasi yang cukup luas dan pengungkapan tadi sebagaimana sudah disampaikan dan itu sudah diproses secara hukum. Betul, itu artinya bahwa ganja yang selama ini kita asumsikan datangnya dari arah Sumatera ternyata dari dalam daerah kita sendiri sudah dibudidayakan. Baik Kang Iko, saudara-saudara, penyerahan penghargaan yang diterima oleh pimpinan kami, Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar, yaitu mendapatkan PIN. PIN dari Pelaksana Bupati Bandung Barat dalam kasus clandestine lab. Berarti benten deui
dengan apa yang ditayangkan tadi. Kalau tadi masalah narkotika jenis ganja, untuk yang kemarin itu kita mendapatkan penghargaan dari Bupati Bandung Barat, pengungkapan clandestine pembuatan obat-obat keras terbatas berupa tramadol dan trihexyphenidyl. Nah ini sebenarnya untuk pengungkapan clandestine lab atau pabrik obat-obat ilegal ini itu ada rangkaian kasus di mana awalnya dari Tasik. Tasik itu tertangkap tersangka Suyatman dan kawan-kawan. Dari tersangka Suyatman ini kemudian pemasoknya itu namanya Lina dan suaminya. Nah dari Lina lah berkembang kembali menjadi 3 clandestine lab lainnya. Jadi ada 4 TKP pabrik obat ilegal yang dapat kita ungkap selain yang ada di KBB tadi, yaitu ada di Majalengka di Banten Ujek, kemudian ada di Lembang sendiri, kemudian di seputaran Bandung, ya. Jadi ada 4 TKP. Ulu jantan ieu teh benten ya Pak sareng Benten. kasus anu tadi urang ningali di tayangan. Mohon. Oge tangtosna ieu teh penghargaan eta teh kumargi aya penangkapan pabrik anu ilegal teh ya gitu ya. Siap, Jantan betul. ieu teh obat-obatan anu matak bahaya Ya. didamel di pabrik ilegal. Iya. Jantan ieu bener-bener Jabar teh kedah ngalawan narkoba teh kedah laras-laras Betul. pisan gitu ya. Artinya partisipasi masyarakat diharapkan untuk mempersempit ruang gerak dari para pelaku narkoba ini. Prof, heula. Prof, ieu sauran ningkat Prof 3% gitu nya di penyalahgunaan obat-obat terlarang teh ya Prof. Ieu salaresna kunaon ya Prof? Padahal pandemi teh kan segala sektor teh nuju sesah Prof. Ya. Tapi upami punten di sektor narkoba mah nah jual janten nereknya naik Prof. 3% teh berarti lumayan ya Pak ya. Lumayan, Naik na waras-waras. kumaha ya Prof? Ya teh kedah bukbrak abdi teh. Bruk-brak we. Kahiji brukbrakna hapunten sudana abdi kirang sae. Kedua tadi sahur Pak AKBP bahwa salami pandemi ya kenaikan 3% ya. Sementara di sektor Nusanes, di sektor ekonomi, pariwisata malah kirang gitu kan, terjadi penurunan. Nah ini kalau saya pikir kalau hal-hal yang berkaitan dengan narkoba ini mungkin juga karena memang banyak orang sekarang sedang WFH ya, sedang bekerja di rumah. Kemudian juga segala sesuatu aktivitas anak-anak juga sekolah di rumah. Nah, di beberapa kasus memang untuk kejahatan ini malah meningkat. Terjadinya kekerasan juga meningkat. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau saya mensinyalir bahwa memang ke aktivitas yang mereka membuat jenuh di rumah itu bisa jadi ini merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan. Ya, jadi ada aktivitas di rumah merasa jenuh, akhirnya mencari kompensasi lain, mengakibatkan kasus ini meningkat. Ya, akibat kejenuhan tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga memang kadangkala kalau masalah hal-hal yang bersifat negatif seperti ini tidak melihat bahwa di sini sedang pandemi atau tidak. Kalau mereka itu yang namanya bandar-bandar narkoba dan lain sebagainya terus dikejar setoran kan. Jadi bagaimana upayanya untuk terus memasarkan supaya tidak terjadi penurunan begitu ya. Jadi bagi mereka situasi seperti ini Harga di narkoba teh luar biasa. Sedangkan pasti kan pemasukan teh kirang gitunya. Motif anu sanesna gitu upami di lapangan teh naon wae, Pak? Mohon. Tentu kita lihat dulu dari sudut pandang mana. Tentu kalau sudut pandang tadi dikatakan oleh Profesor mengenai kejenuhan masyarakat karena WFH, tentu ini dapat kita lihat dari sudut pandang penyalahguna. Suntuk, mungkin mereka punya link yang dapat memesan barang, mereka pakai. Tapi sisi lain, dari pengedar, kurir, ini kan masa-masa begini kan mereka bisa memasarkan, karena mungkin fokus-fokus berbagai pihak ini kan penanganannya kan COVID. ya. Sehingga mereka bermain di antara kegiatan pemerintah dalam penanganan COVID, tetapi mereka juga mencoba mencari jalur pasar.
Nah, kenapa saya bilang data tadi bisa naik? Karena kami juga aktif. Di samping jajaran kita ini ikut membantu Satgas Covid, tetapi tim kita yang di lapangan tetap bergerak mencari informasi, sehingga contoh-contoh kasus yang cukup signifikan tadi seperti Clandestine Lab, kemudian bulan September kemarin tanggal 22 di Bogor itu sudah terungkap lagi jaringan sintetik kanabinoid, tembakau sintetis yang jumlahnya cukup luar biasa. Ada 7 TKP yang dapat diungkap, ya, dengan barang bukti baik bahan baku pembuat sintetik kanabinoid maupun bahan baku yang sudah siap edar, itu sudah mencapai ratusan kilo. Masya Allah, di 7 TKP. 7 TKP di Bogor. Iya, di Bogor. Tetapi Bogor awal terungkapnya kasus, ternyata setelah kita lakukan pengembangan joint operation antara Polda Jabar dengan Sat Narkoba Polres Bogor Kabupaten, ditemukan beberapa TKP lanjutannya itu di Jakarta, bahkan sebagian juga ada di Bandung, Kabupaten Bandung. Artinya, ini kan semacam clandestine lab juga. Sekarang industri home industry, di mana sintetik kanabinoid ini kan termasuk NPS ya, New Psychoactive Substances, narkotika jenis baru yang sanksi hukumnya baru diterapkan kemarin tahun 2018 berdasarkan Permenkes. Nah ini Kang, jadi untuk narkoba ini kan kenapa angkanya naik? Karena di samping narkotika jenis baru ini yang merangsang pemula-pemula ingin mencoba, inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pembuat maupun produsen maupun jaringan-jaringan distribusinya itu untuk memanfaatkan situasi begini. Jantan upami orang ninggal di sudut pandang mah aya di sisi ekonomi da upami kurir rada lumayan merenya. Betul. Upami pengguna mah tangtosna meureun fantasi-fantasina da kumargi jenuh WFH gitu ya. Tah upami Pak Didik salaku praktisi hukum, upami ningal fenomena sapertos kieu kan tadi tos dicaraskeun ku Bapak AKBP aya kurirna nya aya bandarnya aya isana korbanna oge gitu. Ieu upami hukumna di sisi hukum kumaha? Yen tangtosa upami urang ningal dina warta mah nya aya nu direhab, aya anu dihukum dicarek gitu. Sabaraha puluh tahun teh lah, teras oge nya dengdana oge lah. Tapi salarasna kumaha ieu teh hukum? Baik. Sampurasun ya Kang. Rampes? Berkaitan dengan penindakan ya, konteks ya, kita konteks kualifikasi dari korban itu sendiri. Kita mengacu sama korban ya. Korban ini adalah seseorang yang seolah-olah bagian dari suatu sistem yang ada. Seolah-olah dia kalau dibilang suatu peristiwa bahwa dia dalam keadaan ini sudah tercipta dalam konteks itu. Nah, dalam hal ini seperti apa langkah yang konkret? Ini pertanyaan langkah konkretnya berkaitan dengan korban itu sendiri, bahwa lebih tepatnya untuk kualifikasi korban. Beda ya tadi Bapak AKBP sebutkan konteks pengedar dan seterusnya, itu konteks pemberatan ada, dan ini konteks pertanggungjawaban sudah jelas. Tetapi untuk korban ini lebih efektifnya dilakukan suatu rehab. Karena apa? Karena ini korban ini dibilang hanya sebuah korban saja. Jadi konteks rehab itu lebih harus ditonjolkan, karena alasan pemaaf itu harus lebih besar, karena ruang itu harus diberikan kepada mereka. Karena mereka secara psikologi dan seterusnya, gimana dengan rehab ini terjadi ruang nyata untuk dia kembali ke masyarakat, dia akan tumbuh kembali sebagai manusia yang normal dalam konteks korban ini. Jadi garis bawahi dalam konteks masalah jabar dalam arti menanggulangi melawan narkoba ini, yang harus digarisbawahi oleh penegak hukum dalam hal ini adalah korban itu sendiri. Seperti apa yang langkah-langkah konkretnya untuk rehab, sehingga ketika dia keluar, dia benar-benar udah menjadi manusia yang mulia, yang utuh, yang berakhlak baik dan seterusnya. Intinya seperti itu kan. Jantan ninggal ti konteks kalau upami jantan korban, ieu kudu tonjolkeun nyaeta rehabna. Jantan upami atas kaluar ti rehab teh anjeunna istilah mah jantan lahir deui lah kitu nya. Di lingkunganna oge jantan ditarima deui kumargi anjeunna tos direhab. Upami kurir
Iya kan kurir teh kadang-kadang teh jantan matak urui udah ngacai gitu ngelai gitu kumargi panganterkeun Leres. barang ieu ka titik A Mohon. ieu uang sakuna. Leres. Tapi kadang oge aya nu teu uningaeun teh Iya. gitu eta anjeunna teh nyandak naon teh teu uninga. Bener. Nu penting panganterkeun ti titik A ka titik B. Ieu cecepana. Eta kumaha hukumna? Nah, berkaitan dengan kurir, apapun berkaitan dengan aktivitas ini kalau dalam filosofinya adalah pengangkut barang lah ya kalau dibilang kalau dalam konteks itunya. Jadi harusnya dia lebih selektif untuk menanyakan apa yang dia ini dan seterusnya karena apapun barang ini kan pasti barang terlarang ya. Di situ ada aturan hukumnya berkaitan dengan kualifikasi barang yang dibawa kan. Dalam konteks ini kan ada ukuran kualifikasi mana itu korban, mana itu bukan korban. Itu bagi tadi kurir, bandar dan seterusnya. Jadi konsekuensinya hukumnya pasti akan lebih berat dalam konteks itu. Gitu kan. Siap. Prof, kumaha ya Prof literasi ke masyarakat? Sosialisasinya kedana kumaha sih pendidikanna gitunya kumargi kan tadi Pak Didi oge tos nyarioskeun yen tong tosa masyarakat oge leuwih selektif ieu teh barang naon gitu. Tapi Prof punten upami kan dina dangat aya mah sagala teh bakat kubutuh gitu ya janten naon bae teh nyamangga we hayu gitu dihayukeun. Tah salarasa pendidikan anu leres anu saya teh kumaha gitu. Kumargi kan saat acana masih kene aya PTM, maksudna masih kene aya daring teh ya, teras oge WFH-na masih kene ketat, upami ayeuna masih rada tos dilonggarkeun, tapi kawates gitu. Tapi salarasa kedah kumaha sosialisasina, teras oge masihan pendidikan ke masyarakat ya, Prof. Ya. Pami ningal pendidikan pasti ada 3 tempat pendidikannya. Pertama adalah pendidikan di keluarga, kemudian pendidikan di sekolah dan pendidikan di masyarakat. Nah, ketika dari awal tibu mikeneh gitu ya, tibu mikeneh murang kali teh tos kedah dibekalan, sudah dibekalan. Naon wae sih anu bahaya narkoba teh, kumaha pergaulan di luar teh semakin hari semakin banyak hal-hal yang pengaruh negatif itu mulainya dari keluarga. Kemudian di sekolah juga ini jangan sampai guru itu merasa tidak bertanggung jawab, itu mah ada bukan kami bukan guru PKN misalnya ya, bukan guru bimbingan konseling, tapi guru yang lain. Nah, kalau menurut saya muatan pendidikan pencegahan narkoba ini atau nafsia ini juga harus diberikan kepada seluruh guru untuk supaya dalam kesempatan tertentu dia juga mengungkapkan tentang bahaya narkotika ini, gitu ya. Jadi merupakan tanggung jawab semua guru, bukan hanya salah satu guru. Kemudian yang ketiga pendidikan di masyarakat ya, tentu saja untuk orang-orang kebanyakan kita juga harus untuk masyarakat pada umumnya kita juga harus melibatkan berbagai instansi ya, tidak hanya oleh pihak kepolisian, tetapi juga kita melibatkan semua komponen gitu ya, supaya termasuk juga media di situ mensosialisasikan tadi banyak juga jenis-jenis nafsia yang baru ya Pak ya, yang tidak tersosialisasikan dengan baik, yang melihat bahwa itu bukan narkotika padahal itu narkotika. Nah, kenapa? Karena memang mungkin kurang disosialisasikan, kurang didesiminasikan bahwa ini bahaya narkoba, kemudian jenis-jenis narkoba yang baru adalah ini, kemudian termasuk juga hukuman-hukuman. Ya. Kalau dalam konteks saya di perguruan tinggi, kan sekarang di perguruan tinggi saja ada dianggap 3 dosa besar di perguruan tinggi itu ya. Satu katanya narkotika yang memang terus masuk ke generasi muda di perguruan tinggi itu. Yang kedua adalah terorisme, dan yang ketiga adalah kekerasan. Nah, ini juga yang dititipkan oleh kementerian supaya perguruan tinggi menjaga itu. Bukan hanya di perguruan tinggi tersebut, tetapi bagaimana peran perguruan tinggi untuk menghindari ketiga dosa besar tersebut. Antara lain misalnya ketika mahasiswa KKN, nah ini juga dibekali saja misalnya KKN tematik tentang penyalahgunaan narkoba, supaya mereka tahu bahwa ini loh narkotika ini bahayanya, itu dibekalkan kepada mahasiswa KKN untuk diterapkan di masyarakat. Itu peran perguruan tinggi sebenarnya, itu tidak hanya mencegah di dalam perguruan tinggi, tetapi juga keluar. Nah, di samping itu juga tentu saja perlu kerjasama berbagai aspek ya. Kita dengan pendekatan pentahelik itu juga ini salah satunya bisa mencegah
atau memotong mata rantai peredaran narkotika. Seperti jantan itu, Kang. ayat tilunya upami murang kali anu dugi ka SMA meureun ya Bu ya jantan ieu teh di kulawarga di sakolanya eta aya guru-guru na Iya, teu mandang eta guru naon tapi guruna kedah dipasihan literasi ngeunaan bahayana narkoba Leres. anu katilunya eta masyarakat. Salah sajina nyata teu wae ti pihak kepolisian ya banyak izin tapi oge ti media sosial oge tangtosa atanapi media-media anu sanes bikin sosialisasi. Upami di perkuliahan mah tangtosna anu tilu tadi narkotika, terorisme sareng kekerasan. Upami di KKN kitu nya Bu, upami ayeuna tos direalisasikeun atanapi teu acan. Upami biasana mah kan ayeuna mah nya kumaha carana masyarakat di eta tempatan teu wae cicing bae. Janten aya budaya naon. Tapi upami ayeuna tos direalisasikeun atanapi teu izin. Upami di kami ya di UPI sudah mulai ada KKN tematik namanya. KKN tematik itu salah satunya adalah mengedukasi masyarakat tentang penyakit-penyakit masyarakat. Di dalamnya adalah tentang bahaya narkoba. Begitu. Kalau di kami sudah. Dan saya pikir di perguruan tinggi lain juga sudah mungkin sudah mulai ada yang saya pisan janten KKN tematik anu tangtosna leuwih istilahna mah mengkerucut deui kitu nya Bu nya pikeun ngasosialisasikeun bahayana narkoba eta nya. Pak AKBP iku kumaha upami Yusua trenna dina masa pandemi Covid-19 teh. Boh eta anu murang kali, anu teu uningan naon, biasana mah cik cenah cik cobian, ti awana cik janten asa kabita deui. Teras ti janten teras we gitu. Tren Yusua kumaha ieu Pak? Sebelum itu boleh Kang Iko saya menanggapi Prof. Jadi saya sangat bahagia. Prof tadi mengatakan program penanganan narkoba ini dimasukkan ke dalam sistem pembelajaran. Ada dua yang sekarang kami sedang garap saat ini Kang Iko, dan perlu juga mungkin diketahui oleh masyarakat, seluruh masyarakat Jawa Barat, bahwa pada saat ini kami sedang memfokus kepada penggarapan Kampung Tangguh Anti Narkoba. Kampung Tangguh Anti Narkoba ini di Jawa Barat. Jadi kita berharap dari masing-masing Polres itu akan mengangkat satu pilot project desa yang akan dibina berdasarkan data intelijen dan data kasus narkoba di mana mungkin bahwa daerah tersebut cukup rawan, baik sebagai transaksi maupun sebagai lintasan. Kemudian dari situ nanti Sat Narkoba bersinergi dengan BN Kota Kabupaten untuk menggarap desa tersebut, sehingga dari BNN Provinsi Jawa Barat itu dengan Desa Bersinar, dari Polda Jabar Direktur Narkoba ini dengan program Kampung Tangguh Anti Narkoba. Sinergitas ini diharapkan di mana nanti para pelaku, ya khususnya masyarakat setempat yang pernah terjaring, kemudian kalaupun dia memang edik, tadi kata Pak Didik, rehabilitasi, mungkin kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara pelatihan-pelatihan, kemudian dengan cara juga kita memberikan penyuluhan-penyuluhan di lokasi tersebut secara bersama-sama, simultan dengan BNN Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian diharapkan kegiatan tersebut dapat mengubah mindset yang ada di desa tersebut sehingga menjadi produktif masyarakatnya dan terhindar dari narkoba. Itu satu masalah pembinaan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang dikaitkan Desa Bersinar dari BNN Provinsi. Yang kedua, saat ini pimpinan saya, Direktur Reserse Narkoba, Kombes Pol Dr. Rudi Ahmad Sudrajat SIK, MH, sedang melaksanakan PKN 1 di Jakarta di LAN. Beliau membuat proyek perubahan berupa membuat program perjanjian kerjasama antara Polda Jabar dengan Pemda Provinsi Jawa Barat. Di mana perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur Jawa Barat. Nah ini PKS ini sudah ada di meja Gubernur untuk ditandatangani. Tindak lanjut adalah sebagaimana tadi Prof katakan, kita akan melaksanakan pelatihan guru-guru. Guru-guru secara pilot project itu untuk Kota Bandung 20 guru, untuk Kabupaten Bandung 10 guru, kemudian untuk Kota Cimahi 10 guru. Jadi tahap pertama ini ada 40 guru yang akan kita berikan pelatihan. Kami sudah menyiapkan modul, juga narasumber dari BNN, dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari narasumber yang lain untuk memberikan pelatihan guru ini. Nah, nanti kami kalau tidak ada halangan, tanggal 21 Oktober sekarang sudah kita mulai pelatihan ini.
Jantan ngekelopisan ya Pak nya, Apa upami yang tadi Prof tadi kampung. kami selaras dengan apa yang disampaikan guru besar kita. Nah, jadi diharapkan nanti pembelajaran masalah narkoba ini diberikan Prof ke Ya. siswa kelas 10, Prof. Bagus. Jadi pelatihan ini kelas 10, jadi untuk yang kelas 1 SMA, tingkat SLTA. Nah, jadi ini Kang Iko, ada 2 proyek besar yang sedang kami laksanakan, di mana tadi selaras dengan Prof katakan, bagaimana membuat benteng supaya generasi muda ini dapat kita minimalisir. Ya, leras. Kalau nol tidak mungkin. Ya. Minimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Terkait data, memang usia produktif mulai dari usia 19 sampai usia 40 itu yang paling rentan untuk kategori penyalahgunaan. Ya, baik itu penyalahguna maupun kurir maupun kepada bandarnya. Tah, boga we sinergitas oge kolaborasi anu tos dicanangkeun kitu nya mugia wae berjalan oge lancar gitu tang tosna naon tadi nu diharapkeun tang tosna mugia wae di keluarga, sakola, tas oge masyarakat, oge upami di tingkat kampus mah aya KKN tematikna oge tang tosna teh biasa langsung mengkerucut gitu ya. Tah, tang tosna Bapak, Ibu oge tang tosna pamirsa bruk-brak di mana bae ke baris ieu teh ngondang pamirsa pikeun interaktif ya di 540 genap-genap 77. Sekali deui mangga telepon ke 540 genap-genap 77. Ayeuna nama tang tos nama urang reulah sakedap. Kang Cace tos siap? Mangga Kang Cace. Nuhun pamirsa masih kena ngabadungan bruk-brak anu ngangkat jejer Jabar perang melawan narkoba. Kang Cace, teteh, hantai itu carioskeun cenah di sekolah. Kalasan ieu teh para guru-guru. Guru-guru di SMP hiji Pasundan Bandung. Kumaha ieu teh tos aya pendidikan-pendidikan anti narkoba tang tosna ieu teh ka siswa-siswina tapi kumaha Kang Cace? Alhamdulillah. Kumaha teh cenah ieu teh diajarkeun ka para siswa-siswina kumaha kan aya masih kena daringnya. Kumaha? Rupina mah kanggo ayeuna waktu daring mah teh acan ngumpul kapungkur satu acan musim Covid gitu ya. Kantos supaya kerjasama gitu, penyuluhan, ting-ting, kepolisian di polsek, kerjasama sareng pihak BPOG. Secara informal merugikan Pilih Peryogi, kami siap dari Polda. Nah, tuh. Ya. Onang Bapak langsung. Kesa tos ieu langsung telepon. Baik daring maupun tatap muka. Jantan upami kamar masa tacan Covid, ayeuna daring dibantosan ku Bapak. Nah, tos dibantosan nya. Mangga atunya ieu anu tos gabung gitu di Bruk-Brak TVRI Jawa Barat. Mangga 540 genap-genap 77 anu masih kene ngangkat jejer ieu teh Jabar perang melawan narkoba. Tos aya nu nelpon sauna ieu teh nya. Assalamualaikum. Mangga assalamualaikum. Halo. Ya, halo assalamualaikum Sampurasun. Rampes. Halo assalamualaikum. Siap. Sareng Akang saha di mana? Fikri di Bandung. Fikri di Bandung. Mangga Kang Fikri patarosana. Kayaknya kan penyalahgunaan narkoba kan di masa pandemi iya ningkatnya tadi sahur Bapak. Nah, kira-kira kumaha sih carana mengatasi penyalahgunaan narkoba iya khususnya di remajanya. Keras hukum naon sih nu kira-kira pantes ke pemakai sarang pengedar narkoba nu aya di Indonesia sangkan benar-benar jerak gitu. Siap Kang Fikri. Atas ya Kang Fikri.
Ya, sama-sama. Oh, mohon siap sama kita lemuehnya. Iya Bandungna sapertosna Bandung mohonnya jantan ya sinyalna ada delay gitunya. Anu munggaran sapertosna patarosan kanggo Bapak AKBP kumaha saurna ieu teh kan ieu naik kumaha carana ieu teh di pihak tantosna Bapak sareng reng-rengan gitunya pikeun nurunkeun khusus nama rumaja ieu teh. Jadi Kang Iko, masalah aktivitas polisi yang meningkat dengan hasil ungkap kasus yang tadi signifikan, sehingga data tahun lalu dengan tahun sebelumnya itu naik sebanyak 3% itu diakibatkan karena aktivitas kita yang melakukan penindakan yang cukup signifikan. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi? Ya tadi Prof sudah mengatakan ada 3 masalah di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat secara umum. Hukum anu di Indonesia ieu teh tos cekap tegas atau napi kumaha ya Pak? Kumargi asa dipadami jantan naik gitu. Kumaha ya Pak? Laras, berkaitan berkaitan dengan regulasi atau aturan sebenarnya sudah jelas ya di dalam aturannya siapa yang menyalahgunakan dan seterusnya sudah ada resiko atau konsekuensi hukum. Tetapi dalam fakta lapangan ini yaitu banyak hal yang dipertimbangkan dalam konteks itu. Tetapi secara aturan sudah tegas lah ya, sudah tegas, sudah membuat si pelaku maupun penyalahguna itu jera gitu loh. Ya, konteks-konteks ini makanya ini perannya tadi Pak AKBP sudah sampaikan, perannya itu luas sekali, bukan konteks itu tadi orang tua, sekolah maupun tokoh masyarakat juga harus memberikan suatu edukasi, pemahaman hukum. Begitu juga dalam konteks penegak hukum. Ya. Peran kami juga sebagai advokat juga sama. Ketika ada yang itu tadi Bapak sampaikan selain dari penyidik, datanglah ke pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bandung. Ketika ada orang yang ketika keluarganya jangan sampai ditangkap baru datang ya. Maksud saya bisa konsultasi, kita bisa mengantarkan ke tempat yang seharusnya korban ini harus diperlakukan dan kembali ke masyarakat, maksudnya dengan manusia yang baik gitu kan, intinya seperti itu. Dan memanusiakan manusia Leraskan, ya. Jantan teu langsung aya hukum ieu langsung gitu ya, tapi padahal orang kedah tinggal heula kesalahan anjeunna kumaha, ternyata anu tiasa direhab pek teh ieu mah lebet ka anu penjara atarapi cerek gitu ya. Tah tangtosna ieu ka Bapak AKBP didugi ka ayeuna ieu barang bukti naon wae anu tos didapat gitunya. Terus oge tren ayeuna teh pengiriman teh via naon gitu. Kumargi kan pesawat aya nama asa ribet gitu bade ka mana-mana bade wisata oge lalieur gitu ya. Sok komode ieu nyandak barang haram gitu kumaha Pak? Ya. Jadi untuk barang bukti yang terbanyak karena kita baru 2 kasus yang terbesar kemarin yaitu sintetik kanabinoid atau tembakau sintetis. Dari 7 TKP ini ada ratusan kilo, kemudian juga dari 4 TKP clandestine lab obat keras terbatas, itu cukup banyak, ya jutaan butir. Jadi 2 kasus yang primadona sekarang lagi ditangani oleh kita yang saat ini masih proses ya. Nah kemudian untuk narkotika jenis lain seperti sabu, ya kemudian kalau ganja memang tidak begitu signifikan sekarang, sabu. Kemudian ekstasi juga nggak begitu banyak. Jadi yang dominan sekarang ini sintetik kanabinoid, kemudian OKT dan sabu. Ya. Tren pengiriman ayeuna teh di mana? Tren pengiriman, jadi perlu kami jelaskan pada tahun lalu kita sempat kecolongan dari pantai selatan, Sukabumi. Ada 420 kilo sabu yang dapat disita oleh Mabes Polri di kota Sukabumi. Yang diperkirakan masuk dari pantai selatan, dari kelompok Iran, pengembangan yang dari kasus Banten. Ya. Nah jadi bayangkan Kang Iko 420 kilo sabu itu kalau beredar akan berapa banyak masyarakat kita menjadi korban. Siap, ada. Ya, artinya mengenai distribusi jalur masuk, Jawa Barat ini kan penyangga ibu kota, ya, sehingga banyak melalui kurir yang mungkin sistem tempel ya, di mana pemesanan melalui medsos, kemudian juga ada juga melalui kurir, jasa kurir, ya, jasa kurir yang ada mungkin karena
setiap jasa kurir yang menerima titipan barang itu kan tidak pernah Siap. melakukan scanning terhadap apa isi barang itu. Mohon. Nah, kemudian ada juga yang melalui ojol. Iya. Tadi Pak Didik sudah mengatakan belum tentu orang ojol ini tahu apa yang dia bawa. Betul. Dengan harga normal barang sampai. Tetapi kalau seandainya ada yang melalui ojek biasa kemudian diberikan iming-iming biaya besar, tentunya sebagai orang yang berpikir seharusnya dia menduga ini barang apa sih kalau saya dibayar mahal. Jantan ini mah darat lebih seueur gitu nya Pak. Ya, kemungkinan dari darat yang bisa masuk. Ya. Prof, harapan ka payuna kumaha urang teh Jabar pikeun perang melawan narkoba sakedik we, Prof. Iya. Kahiji upami dari dina pendidikan keluarga, ulahnya kadulang, ulahnya dulang. Jadi artinya orang tua tuh jangan memanjakan anak dengan berbagai kemewahan gitu ya. Kemudian nyaah dulang kedua tuh antara lain juga adalah ketika melihat anak kita ada gejala-gejala gitu ya, atau di antara keluarga kita ada yang gejala kecanduan narkotika, jangan sungkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena kita jangan sampai jaim lah gitu, ulah jaim, jangan jaga image, takut, malu dan lain sebagainya, itu harus betul-betul harus kita baik dicegah maupun ketika terjadi ya segera kita melaporkan supaya dapat rehabilitasi tadi. Ya. Siapnya adulang teh nya. Ulahnya. Haturun Bapak KBP Dr. Andes MGS mulia di SHMH, haturun Profesor Dr. Eli Maliha, oge haturun Bapak Dik Sumaryanto SHMH tangtosna parantos sumping dina danga angget ayeuna. Haturun pamirsa Brukbrak tangtosna mung sakitu Brukbrak ayeuna ulah hilap tetep sakseni Brukbrak dinten Salasa tabuh 5 dugi ka tabuh genep. Sim kuring Frederico ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Cace. Alah gitu cenah Kang Yudi, perangi narkoba cenah aya wae nya. Aduh. Udah dijagi aya nama kade. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana